Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suwadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO senior saya, kakanda saya, bahkan mungkin bisa dikatakan guru saya karena dulu beliau banyak mengkader saya. Saya langsung perkenalkan, beliau adalah kakanda Ustadz Sahrir Sam. Bagaimana kabar kakanda? Siap, alhamdulillah baik hadir. Terima kasih sudah bersedia mengedukasi. Makasih juga sudah diundang Pak. Sama-sama. Baik sahabat dan sobat IPISO, bersama kakanda Sahrir Sam, saya ingin mendiskusikan fenomena sosial. Memang di era demokrasi ini, ya persoalan sosial kemasyarakatan, sosial politik itu menjadi problem. Entah apa yang menyebabkan seperti itu, mari kita bedah bersama kakanda Sahrir. Dengan tema voter sudah dewasakah di era demokrasi ini, Kanda Sahrir? Karena banyak keluh kesah terkait persoalan sosial, khususnya berkaitan dengan persoalan sosial politik, kan. Nah, kira-kira dalam kacamata Kanda, apakah memang masyarakat ini kehilangan roh, kehilangan identitas atau apa? Silakan. Iya. Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat pemirsa IPISO dimanapun berada. Saya izinkan cerita dulu tentang ada dua perusahaan besar di dunia ini yang bersaing dalam dunia minuman soda. Saya nggak usah sebut merek ya, tapi paling tidak ada dua minuman besar di dunia soda. Nah, ada satu merek yang ingin bersaing dengan pemain lama ceritanya. Dan kemudian melakukan uji coba sesap. Jadi mencoba minumannya, dan itu dilakukan di hampir semua semua minimarket, semua supermarket yang ada di Amerika waktu itu. Dan mereknya ditutup. Jadi ada dua merek, yang satu merek pesaingnya, yang satu mereknya sendiri, disuruh coba di semua konsumen, dan semua konsumen itu rata-rata menyukai produknya. Jadi para manajer ini pada akhirnya kemudian merasa bangga dan merasa senang bahwa sepertinya kalau produk ini diluncurkan itu mereka akan sukses besar. Begitu produk ini diluncurkan, ternyata tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan mereka. Nah, ternyata yang terjadi adalah ketika otak konsumen itu di-scan, walaupun minuman soda yang baru ini rasanya lebih enak, gitu, bahkan mungkin sedikit lebih manis, lebih enak, tetapi ketika konsumen melihat merek di supermarket, itu di kepala mereka adalah merek yang sudah terkenang di hati. Ya, jadi mereka yang sudah terkenang di hati, yang sudah melekat di hati mereka, yang sudah menurut mereka itu anggap biasa. Nah, ini membuktikan bahwa sesungguhnya otak konsumen itu senantiasa diarahkan sesuai dengan narasi yang dibuat. Nah, menurut saya tidak ada bedanya voters ini, pemilih ini dengan konsumen yang ada. Ini. Betul. Karena sudah, apalagi di dunia digital saat ini, sudah terlalu banyak narasi-narasi yang kemudian hadir di dalam benak kita, yang tanpa kita sadari kita terima itu, sehingga sesungguhnya ketika kita menentukan satu keputusan, kita mengikuti narasi ini. Gitu. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan orang kehilangan identitas diri. Dia kehilangan, bahkan dia kehilangan budayanya. Karena dia mengikuti narasi yang mengharuskan dia untuk harus seperti itu. Gitu.
dan tidak bisa dipungkiri ada politisi-politisi yang kemudian sebelum dia masuk di panggung politik, orang mengenal dia dengan karakter seperti ini, dengan budaya seperti ini misalkan, dengan ciri khasnya tertentu. Tapi ketika dia masuk di dalam satu narasi yang kemudian itu dibombardir oleh narasi yang diinginkan, gitu. Entah siapa yang menginginkan narasi itu, sehingga pada akhirnya dia mengikuti arus narasi itu. Ya, dia mengikuti dan pada akhirnya ciri khasnya hilang. Ciri khasnya hilang. Ya, karakternya hilang. Bahkan mungkin bisa saja budayanya hilang hanya demi terlena dengan narasi yang kemudian ada. Jadi kalau saya ditanya secara sederhana, kalau boleh jujur dan dengan berat hati saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya sangat kecil voters yang dewasa di sangat kecil, ya Kanda ya. Sangat kecil. Karena kebanyakan dari mereka itu sesungguhnya sudah disetting otaknya oleh narasi-narasi yang sering muncul di media massa saat ini, yang sering muncul di medsos, yang sering muncul di HP-HP kita, di televisi. Itulah yang kemudian membuat orang pada akhirnya tanpa sadar menentukan pilihan berdasarkan narasi yang dibuat. Seperti itu, Pak Dir. Baik pembuka dari Kakanda Sahril Sam dalam memulai diskusi kami, sahabat dan sobat episode. Baik saya kembangkan, Kanda Sahril. Artinya, para elit-elit politik kita atau partai politik itu gagal dalam membangun atau mempertahankan budaya sosial kita, Kanda ya. Sehingga ya seharusnya kehadiran mereka itu ya membuat masyarakat kita tercerahkan, teredukasi. Justru malah bisa saja mereka yang merusak budaya itu. Bagaimana kacamata Kanda Sahril? Kalau saya lihat secara garis besar gagal total. Gagal total. Karena sederhananya kan seperti ini. Kita hanya bisa mau mengikuti suatu budaya jika para elit ini terlebih dahulu melakukan itu. Melakukan itu, betul. Ini kan tidak ada bedanya dengan kita mendidik anak sesungguhnya kan. Anak itu kan hanya bisa mau mengikuti kita kalau terlebih dahulu kita yang melakukan itu. Kita mencontohkan itu. Iya. Karena daya kritis anak itu akan bermain kan. Orang tua saya saja begini, apalagi saya gitu kan. Iya betul. Apalagi kalau kita melarang dia sesuatu yang kita lakukan. Betul. Nah, dalam dunia politik tidak bisa dipungkiri politik pada umumnya. Dalam dunia politik pada umumnya yang bermain kan kebanyakan kepentingan. Nah, kalau sudah berbicara pada konteks itu, orang kehilangan karakter, orang kehilangan hati nurani, orang kehilangan ciri khas. Nah, lah kalau kalangan para elit melakukan itu, pasti yang di bawahnya akan bilang, kalau kayak gitu, mari kita bermain sesuai arus yang ada. Gitu kan? Nah, inilah yang saya maksud tadi bahwa sesungguhnya kita tanpa sadar itu sudah mengikuti narasi-narasi yang telah dibuat oleh para elit. Baik narasi itu melalui contoh-contoh di dalam berpolitik, ataupun narasi itu kemudian dilahirkan melalui isu-isu yang dimunculkan melalui medsos. Gitu kan? Sehingga tidak peduli apakah dia berada dalam lingkaran partai politik atau dia sendiri adalah masyarakat awam sekalipun, ketika dia mengikuti narasi yang senantiasa disuntikan di pikirannya, dia akan cenderung mengikuti itu. Makanya menurut saya, kalau kedewasaan yang dimaksudkan di sini secara definisi adalah orang-orang yang secara sadar memilih mana yang benar, mana yang salah. Orang-orang yang secara sadar memilih karena memang demi kemaslahatan bersama, demi keadilan sosial, gitu. Kalau itu definisinya, maka sesungguhnya tidak ada yang dewasa. Karena orang tidak lagi memilih mana benar, mana salah. Orang tidak lagi memilih mana yang untuk kemaslahatan bersama. Orang tidak lagi memilih mana yang untuk tegaknya keadilan sosial. Tapi orang memilih karena, dalam tanda petik, sukarela mengikuti narasi yang ada. Narasi yang ada. Atau framing yang terbangun itu baik sahabat dan sobat episode, pendalaman dari Kakanda Sahril Sam memperkaya diskusi kami. Baik, saya akan semakin dalami. Kakanda ini, apakah ekonomi ini tidak menjadi faktor penyebab situasi sosial masyarakat, khususnya sosial politiknya, Kakanda? Kalau saya dia faktor utama.
Karena kalau saya melihat perkembangan politik dari yang kacamata awam saya, ya, sebenarnya kan di balik politik adalah ekonomi. Ekonomi. Ini rohnya ya. Iya, ini rohnya. Jadi bagaimana sebuah negara misalkan dengan kekuatan politiknya melakukan ekspansi ke negara lain, ujung-ujungnya kan ekonomi pada dasarnya. Nah, kenapa ujung-ujungnya ekonomi? Karena ekonomi inilah menurut saya yang terpahami oleh sebagian besar orang, yang terpahami oleh sebagian besar orang ya, sebagai satu-satunya alat untuk menguasai, gitu. Menguasai orang lain atau menguasai dunia misalkan. Maka kebanyakan politik saat ini pasti ujungnya di situ. Bahkan ketika misalkan ingin menghancurkan suatu negara pun yang tidak berkesesuaian dengan politik para elit global misalkan, para elit dunia, ya pasti kekuatan ekonominya yang dimatikan. Gitu. Artinya pengaruh dari kapitalisme oligarki itu betul-betul telah mewarnai bangsa kita ya, Iya, Kanda ya. betul. Apalagi negara kita saat ini kan cenderung diarahkan untuk lebih banyak mengkonsumsi. Gitu. Bukan bagaimana kemudian kita memberdayakan diri kita untuk menghasilkan, menciptakan. Iya. Coba lihat misalkan ya, usaha-usaha yang kemudian dianggap kemudian bisa bersaing dengan negara-negara besar itu kemungkinan besar akan dimatikan. Gitu. Jadi usaha-usaha yang berkembang saat ini UMKM misalkan ya karena memang dia untuk persaingannya hanya bersifat lokal. Tapi kapan usaha itu kemudian masuk pada ranah persaingan bisnis global yang lebih ketat, gitu. Saya ambil contoh misalkan, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kita ambil contoh misalkan industri pesawat terbang. Gitu. Itu hampir berhasil di Indonesia, industri itu. Tapi entah kenapa, entah apa sebabnya, kemudian industri itu tiba-tiba mati. Yang pada akhirnya kita hanya mengenal segelintir produsen pesawat terbang di dunia ini. Gitu. Apakah itu ada tekanan politika atau tidak sama sekali, ya walau alam. Tetapi paling tidak bahwa di belakang semua keinginan politik ini adalah ekonomi. Ya. Artinya para kapitalis, para kelompok-kelompok oligarki ini sebenarnya itu digunakan ya atau menjadi alat ya dari negara-negara luar ya untuk mengintervensi ruang-ruang ekonomi di Indonesia ya Ustaz. Kakanda ya. Betul. Iya. Kalau saya melihat demikian karena politik ini hanya sebuah jalan masuk saja. Dia hanya merupakan sebuah tekanan terhadap suatu pemerintah di suatu negara untuk kemudian bagaimana kekuatan ekonomi ini, oligarki ekonomi ini masuk ke suatu negara. Dan itu terbukti kan? Maksud saya adalah contoh di Indonesia saja. Banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang notabene menguasai sumber daya kita gitu kan. Bahkan saya yakin masyarakat banyak tahu lah tentang hal itu. Itu sudah menjadi bukti bahwa puluhan tahun negara kita ini sesungguhnya dijajah. Dan menurut saya ini penjajahan yang paling sadis. Karena kalau kita dijajah secara fisik, kelihatan siapa musuhnya. Dan kita bisa langsung melawan. Tapi kalau penjajahan dengan model seperti ini, kita tidak tahu, kita bahkan terlena, kita bahkan mungkin mendukung, kita bahkan mungkin menyukai itu. Gitu. Tanpa sadar sesungguhnya kita justru dijajah. Artinya kita lah yang sebenarnya memperkuat penjajah-penjajah ini. Betul. Iya, Kanda ya. Kalau peran negara dalam persoalan ini, dalam kacamata Kakanda Sahril, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat Jokowi dalam menekan ini kapitalisme oligarki yang membuat rusaknya budaya bermasyarakat. Seperti apa dalam pandangan Kakanda? Saya kurang tahu terus terang tentang hal itu ya. Tapi satu hal yang menurut saya harus dicermati bersama bahwa sila kelima dari Pancasila itu harus diaktualisasikan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kacamata saya, politik itu sesungguhnya adalah sebuah manajemen. Kalau dalam kacamata saya.
dia sebuah alat untuk memanage masyarakat ini agar kemudian berjalan sesuai dengan keadilannya, sesuai dengan tidak ada hak yang kemudian terzolimi. Nah, dengan kata lain, kebijakan yang hadir dari suatu pemerintah itu adalah kebijakan yang kemudian betul-betul mengayomi hak-hak semua warga negara. Tidak ada kepentingan kelompok atau kepentingan orang tertentu yang bermain di situ. Itu harusnya negara hadir untuk itu. Saya tidak tahu apakah pemerintahan Jokowi melakukan itu atau tidak. Tetapi bahwa fungsi negara harus hadir untuk itu. Gitu. Nah, ketika negara tidak hadir untuk itu, tetapi hanya mementingkan kepentingan sebagian kelompok kecil saja, bahkan mungkin hanya untuk mengakomodir kepentingan orang-orang yang sesungguhnya mendukung pendulangan suara misalkan, menurut saya itu bukan keadilan. Bukan keadilan. Iya, bukan keadilan. Karena pada akhirnya masyarakat bawah ini kalau dalam istilah orang-orang awam ya hanya dijadikan kayu bakar saja. Betul. Alat kepentingan politik. Betul. Baik sahabat dan sobat Episo, pendalaman Kakak Antasari pengaruh ideologi agama yang masuk. Ya, kita tahu bahwa sangat marak misalnya populisme, politik identitas, di mana itu kelihatannya menyeret masyarakat Indonesia yang dikenal dulu masyarakat gotong royong. Nah, kalau dalam istilah Bugis Makassar sepakat tahu sepakat lebih, itu kelihatannya kehadiran kelompok-kelompok yang membawa basis-basis ideologi ini, apakah sejauh itu berkontribusi dalam merusak sosial masyarakat dan sosial politik? Kalau saya sangat ya. Kenapa saya bilang sangat merusak? Kalau kita lihat basic Islam saja misalnya, saya kebetulan beragama Islam. Rasulullah SAW itu kan hadir sebagai rahmat, dan rahmatnya itu bukan hanya untuk segelintir orang. Rahmatnya itu bagi seluruh alam semesta. Rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Sehingga ketika agama itu digunakan hanya untuk menyeret orang dalam mengkotak-kotakan, gitu, saya atau bukan saya, gitu, yang biasa orang sebut dengan politik identitas, maka pada dasarnya ini merupakan ciri khas yang sangat jelas bahwa sesungguhnya agama ini digunakan hanya untuk politik. Agama bukan lagi sebagai sebuah rahmat. Agama bukan lagi sebagai sebuah jalan untuk tegaknya keadilan. Tetapi agama hanya untuk sekedar mengotakkan mana masa saya, mana bukan masanya saya gitu. Mana orangnya saya, mana bukan orangnya saya. Dan kalau ini yang kemudian hadir, sayangnya ini dia. Sayangnya adalah kebanyakan masyarakat itu tadi. Pikiran mereka justru ternarasikan oleh narasi-narasi yang dibuat oleh para elit. Sehingga tanpa sadar juga ikut masuk dalam pengotakan itu. Ikut masuk di dalam pengotakan itu. Bahkan mungkin merasa bahwa ini adalah jihad. Bahkan mungkin merasa bahwa ini adalah jalan yang harus saya bela gitu, demi membela sebuah agama. Padahal yang terjadi adalah justru pengotakan. Dan ketika terjadi pengotakan, itu tidak ada bedanya dengan kita kemudian mengklaster orang-orang berdasarkan siapa pemilih saya dan siapa bukan pemilih saya. Betul. Apa bedanya dengan itu? Yang sepemikiran atau tidak. Iya. Jadi sebenarnya ini boleh dibilang kerja-kerja politik di kalangan grassroots untuk kemudian memetakan kekuatan. Nah, hanya alat yang dipakai adalah agama. Dan itu menurut saya sangat efektif untuk mengotakkan orang. Jadi kembali ke ciri khasnya. Kalau ciri khasnya adalah untuk mengotakkan orang, mana pemilih saya dan mana bukan pemilih saya, mana orang saya dan mana bukan orang saya, maka jujur menurut saya agama sudah bukan lagi sebagai rahmat, tetapi agama sudah menjadi alat politik. Dan itu menurut saya merusak. Betul. Artinya seperti yang kita pahami, kehadiran Rasulullah itu kan menyempurnakan akhlak. Betul. Artinya memang yang bermasalah di sebenarnya bukan agama ya, tapi akhlak ya. Betul. Kan akhlak itu ada dua ya. Akhlak itu kalau dalam psikologi karakter. Gitu. Karakter itu artinya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kita. Gitu. Perilaku yang sudah menjadi kebiasaan kita. Nah, akhlak itu ada dua, ada akhlak buruk, ada akhlak baik.
Dan akhlak buruk itu ada yang disebut licik, Iya. gitu. Menggunakan kecerdasan untuk kepentingan, merusak, merugikan orang lain. Itu menurut saya licik. Iya. Dalam kacamata akhlak itu disebut licik, bukan kreatif Iya. Karena kalau kreatif itu menggunakan kecerdasan untuk kemaslahatan, gitu, kebaikan bersama, itu kreatif. Tetapi kalau menggunakan kecerdasan untuk kepentingan dan bahkan merusak tatanan yang ada, masyarakat yang ada, itu namanya licik. Itu namanya licik. Baik. Sahabat dan sobat, ini semakin seru diskusi dengan Kakanda Sahrir Sam. Terakhir, Kakanda, memang motivasi seperti apa yang mungkin dibutuhkan oleh elit-elit kita dan juga masyarakat kita yang memang mungkin perlu disampaikan di episode ini, Kakanda? Dalam penelitian saya dan dalam pengkajian saya, motivasi itu menurut saya cuma ada dua motivasi. Jika dilihat dari manusia sendiri, manusia itu kan terdiri dari dua substansi. Ada tubuhnya, ada ruhnya, ada jiwanya. Nah, tubuh ini dia cuma hanya punya motivasi cuma 3. Makan, minum, kemudian reproduksi seksual yang melahirkan keturunan, dan keinginan terhadap apapun, benda-benda, baik apapun benda-benda yang diinginkan, penghargaan atau nama supaya bisa terkenal, itu semua masuk di ranah ini. Nah, ini dorongannya besar, ini motivasinya besar. Gitu. Dan semua orang pasti termotivasi ke situ. Semua orang, tidak ada orang yang tidak termotivasi untuk makan, tidak ada orang yang tidak termotivasi untuk minum, gitu. Tidak ada orang yang tidak termotivasi untuk melakukan kegiatan reproduksi. Gitu. Nah, tapi terlepas dari motivasi itu yang diarahkan oleh tubuh kita, ada juga motivasi rohani. Nah, motivasi rohani itu adalah bagaimana mengarahkan motivasi tubuh tadi agar sesuai dengan jalur yang benar, jalur yang baik. Gitu. Misalkan tubuh ingin makan, rohani mengatakan makanlah yang halal, makanlah yang baik, makanlah yang kemudian memenuhi standar kesehatan yang tepat bagi tubuh. Itu rohani yang mengarahkan demikian. Nah, kalau dikembangkan, carilah pekerjaan yang baik. Gitu kan? Karena kan ujung dari pekerjaan kan untuk makan juga, gitu kan? Bukan hanya sekedar membiayai keluarga, tapi juga untuk makan akhirnya, untuk makan minum, gitu kan? Untuk memenuhi benda-benda yang ada di rumah, gitu. Nah, atau benda-benda apapun yang diinginkan. Jadi carilah pekerjaan yang baik. Dapatkan penghasilan yang baik dan halal, gitu kan? Itu motivasi rohani. Nah, seringkali motivasi tubuh ini mendominasi yang rohani tadi, sehingga kalau didominasi maka yang lain begini, yang penting saya dapat, apapun yang terjadi, yang penting saya dapat, kan begitu. Mau halal mau tidak, mau baik mau buruk, yang penting saya. Itu kalau rohani itu dikendalikan. Oleh tubuh, oleh motivasi tubuh. Atau nafsu ya biasa juga disebut. Kalau dalam agama disebut nafsu. Tetapi ketika rohani yang mengendalikan tubuh atau nafsu, maka semua keinginan itu akan diarahkan untuk kemaslahatan, untuk keadilan, untuk kebaikan bersama. Jadi bukan hanya untuk kebaikan sendiri, gitu. Jadi kalau misalkan saya mencari uang untuk makan, makannya bukan hanya untuk saya, makannya juga bukan hanya untuk keluarga, tapi makannya juga untuk orang lain, untuk sesama yang lain, kayak gitu. Nah, harusnya kalau kita kembangkan dalam konteks kekuasaan, maka kekuasaan ini harus dalam konteks rohani tadi. Sehingga semua pada akhirnya akan tertata sesuai dengan hak masing-masing. Nah, ketika semua hak ini terakomodir, inilah yang disebut keadilan. Keadilan sosial, seperti sila kelima dalam Pancasila bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sahabat dan sobat episode, kelihatannya kalau mendiskusikan ini itu tidak puas ketika dengan waktu yang sangat singkat, tetapi ini akan kita
lanjutkan pada sesi berikutnya dengan menghadirkan Kakanda Syahril Sam pada sesi berikutnya untuk mengembangkan, karena memang saya pikir edukasi sosial itu sangat penting Kakanda, karena apalagi menjelang 2024 ini. Artinya memang saudara-saudara kita, voters kita itu memang perlu diedukasi bahwasanya dia harus mampu memisahkan antara yang mana kepentingan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, atau yang mana yang menguntungkan semua kalangan atau semua pihak, walaupun tidak semua hal bisa dilakukan dengan sempurna. Setidaknya kita berada pada bagian-bagian yang lebih jelas, lebih bermanfaat ya. Paling tidak dia on the track ke situ. Baik sahabat dan sobat IPSO, demikianlah diskusi santai kami dengan Kakanda Syahril Sam. Beliau ini memang adalah pakar motivasi dan pemberdayaan diri. Beliau memang sering diundang dan dihadirkan ketika berkaitan dengan motivasi dan pemberdayaan diri. Jadi kalau misalnya ada kelompok-kelompok organisasi yang membutuhkan motivasi atau pemberdayaan diri, saya pikir beliau adalah orang yang tepat, karena saya mengenal beliau sebagai seorang motivator yang sangat bagus, karena ditopang oleh pengetahuan agama yang sangat kuat dan pengetahuan sosial yang sangat kuat. Terima kasih Kakanda telah hadir di episode, dan jangan pernah jenuh untuk untuk kami undang ya Kakanda untuk mengedukasi publik, mengedukasi masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.